Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali beraktivitas pada hari ini di hari kelima di bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk bisa melaksanakan amal ibadah yang terbaik di hari-hari Ramadan ini. Sahabat-sahabat sekalian, seringkali ketika masuk di bulan suci Ramadan, kita akan menemui beberapa di antara kaum muslimin yang menghabiskan siang hari mereka dengan tidur. Nah, di antara mereka bahkan ada yang kemudian tidak bisa produktif lagi di bulan Ramadan di siang harinya karena beranggapan siang hari lebih baik tidur karena tidur itu ibadah katanya. Bahkan ada yang berdalil bahwa itu adalah sebuah hadis yang merupakan menjadi dalil pokok untuk membenarkan aktivitas tersebut. Pertanyaannya, apakah hadis itu benar-benar ada dan bagaimana statusnya? Ini yang akan menjadi tema pembahasan kita pada hari ini. Baik saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka kitab-kitab hadis populer, maka kita akan melihat hadis ini terdapat di dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, kemudian juga dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Jami' As-Shaghir. Ada teks lengkap hadisnya adalah naum sha'imi ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amuluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Nah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Diamnya adalah tasbih, amalnya dilipat gandakan pahalanya, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Ini yang menjadi dasar sebagian mubalik atau sebagian dai untuk kemudian menyampaikan kepada umat terkait tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Dan kemudian diterjemahkan oleh masyarakat awam untuk membenarkan tidur di siang hari dengan durasi yang lama. Karena menurut mereka kalau tidur itu ibadah, mending tidur aja begitu, beraktivitas ya kan. Apalagi dalam kondisi lapar dan dahaga dan kondisi malam harinya beraktivitas, sehingga tentu tidur di siang hari menjadi sangat nikmat dan sangat tentu disenangi oleh kebanyakan orang. Baik, kalau kita lihat ya, kualitas hadis ini ternyata adalah hadis yang dhaif. Ini menurut Imam As-Suyuti. Bagi kita yang mungkin awam dalam hal ilmu hadis, tentu masih tidak mengerti dan tidak paham bahwa hadis dhaif itu tidak bisa dipakai sebagai landasan dalam beribadah. Atau bagi orang yang kurang teliti, mungkin ada juga yang berpandangan hadis dhaif bisa saja dipertimbangkan untuk fadhailul a'mal, untuk mendorong amal-amal kebaikan. Selama hadis dhaif itu tidak sangat parah. Karena memang hadis dhaif itu bermacam-macam. Ada yang maudhu, palsu, ada yang matruk, palsu, ada yang mungkar, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dengan hadis yang kita angkat pada kesempatan kali ini? Nah, ternyata hadis ini kalau kita telisik lebih dalam, ternyata hadisnya bukan hanya dhaif yang ringan, tapi memang sangat dhaif. Bahkan Al-Imam Suyuti itu dikritik ketika beliau memuat hadis ini dalam kitabnya. Di antara yang mengkritiknya adalah Al-Imam Muhammad Abdul Rauf Al-Minawi dalam kitabnya Faidul Qadir yang merupakan syarah dari kitab Al-Jami' As-Shaghir yang ditulis oleh Imam As-Suyuti tadi. Nah, seperti itu. Imam Al-Minawi menyatakan bahwa pernyataan As-Suyuti terkait hadis ini kurang lengkap, sehingga orang merasa nantinya bisa mengamalkannya. Dianggap beliau bertasahul mempermudah menetapkan kualitas hadis. Kenapa demikian? Karena ternyata Al-Imam Al-Baihaqi ya, ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau menceritakan bahwa memang pada sanad hadis ini terdapat rawi-rawi yang dituduh dhaif karena reputasi yang buruk, bahkan dikatakan pendusta. Beberapa di antara para ahli hadis juga mengatakan demikian. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal juga menjelaskan dalam kitab hadis beliau bahwa
ada rawi yang dikenal sebagai pendusta pada hadis ini. Di antaranya ada yang namanya Ma'ruf bin Husain, kemudian Sulaiman bin Amr an-Nakhai. Nah, mereka ini dikenal sebagai pendusta. Maka hadis yang diriwayatkan oleh mereka tidak bisa diterima oleh para ahli hadis, karena ini akan berdampak yang tidak baik kalau dipakai dalam ilmu hadis. Jadi hadis ini secara sanad dikatakan dhaif, bahkan maudhu, yakni palsu. Nah, karena itu tidak boleh kita berdalil dan hadis ini kemudian membenarkan amal kita, ya seperti itu. Akan tetapi bukan berarti ya matan hadis ini isinya itu salah semua, itu bukan seperti itu. Tidurnya orang berpuasa, dia akan bisa menjadi ibadah ketika tidur itu diniatkan ibadah gitu, dan tidurnya sesuai dengan proporsinya, tidak berlebih-lebihan. Dan ibadahnya itu bukan karena tidurnya, tapi karena niatnya atau karena puasa yang dilakukan, seperti itu. Tapi kalau orang tidur, misalkan tidurnya berlebihan, seharian tidur aja sampai melewatkan kewajiban-kewajiban, bagaimana bisa menjadi ibadah? Atau mungkin negara tidur terus-menerus, akhirnya tidak produktif, tidak melakukan amal soleh, maka ini juga tidak bisa dikatakan menjadi ibadah. Sehingga bagi kita yang memahami secara baik, faktanya bahwa tidur itu perkara yang sifatnya mubah. Artinya dia tidak bisa dikatakan langsung sebagai ibadah ketika tidak ada hal-hal lain yang mendukungnya. Di antara yang bisa menjadikan tidurnya seseorang itu ibadah adalah satu, niatnya. Kedua, tata cara sebelum dia tidur apakah sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Maka tidak bisa dibenarkan pada siang hari bulan Ramadan kemudian kita memperlama tidur kita dan meninggalkan banyak aktivitas yang lebih utama. Apalagi sampai misalkan meninggalkan kewajiban-kewajiban bagi laki-laki, kewajiban dia bekerja, ya, tidak dilakukan. Bagi seorang ibu-ibu misalkan kewajiban menyiapkan untuk berbuka, untuk anak-anaknya jadi terbengkalai gara-gara tidur. Nah, tentu ini tidak bisa dibenarkan. Sehingga hadis yang sering disebutkan ini seyogyanya tidak boleh kita jadikan dalil untuk membenarkan aktivitas tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Yang benar adalah hendaknya kita menyampaikan kepada umat, mengedukasi bahwa secara adil berpuasa di bulan Ramadan itu bukan menjadi alasan untuk bermalas-malasan, karena justru generasi sebelum kita, para sahabat, para tabi'in, mereka banyak menghabiskan bulan Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang luar biasa. Bahkan aktivitas jihad fisabilillah, peperangan, itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Sehingga justru bulan Ramadan adalah bulan perjuangan untuk bisa mendapatkan sebaik-baik amalan. Karena itu, mari kita bersemangat untuk menjaga puasa kita dengan melakukan amal-amal yang terbaik, karena ini adalah momen yang langka untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.